Rabbi shrah li sadri. Baik, bisa kita mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan kita Civil Course meskipun secara daring. Baik, pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan kita Civil Course pelatihan SAP 2000 yang ketiga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa SAP 2000 ini merupakan sebuah software aplikasi yang sangat umum digunakan untuk melakukan analisis struktur dan melakukan perhitungan terhadap perkuatan suatu konstruksi. Oleh karena itu kita sebagai civil engineer haruslah dituntut untuk menguasai aplikasi ini. Sehingga melalui kegiatan ini kami menerapkan kepada seluruh peserta untuk dengan sebaik-baiknya dan mengikuti secara maksimum mungkin. Baik, pada siang hari ini yang akan membawakan materi adalah Kanda Teguh Priyono. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Teguh Priyono, tempat tanggal lahir Sinjai 15 Juli 1998. Gender laki-laki, agama Islam, alamat BTN Pecinongan Harapan 10 nomor 4. Adapun riwayat pendidikan beliau, SD Negeri 3 Sinjai, SMP Negeri 1 Sinjai, SMA Negeri 1 Sinjai, dan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Adapun riwayat organisasi dan event yang beliau ikuti, yang pertama adalah Pekan Olahraga dan Seni Sipil atau dalam hal ini posisi tahun 2018 HMS FTUH sebagai koordinator kesekretariatan. Kemudian Pemilu Raya MMS ke-31 HMS FTUH tahun 2018 sebagai ketua panitia pemilu. Kemudian yang ketiga, dedikasi 2018 HMS FTUH 2018 sebagai anggota divisi kesekretariatan. Lalu HMS FTUH kelompok khusus Cipta Karya tahun 2018 sebagai anggota kelompok khusus. HMS FTUH kelompok khusus Cipta Karya 2019 sebagai ketua kelompok khusus, dan Pemilu Raya MMS ke-33 HMS FTUH tahun 2020 sebagai ketua panitia pemilu. Beliau juga telah menjadi pembicara dalam beberapa kegiatan seperti kelas terbuka mekanika bahan HMS FTUH 2019, kelas terbuka analisis struktur 1 HMS FTUH 2019, kelas terbuka pendahuluan perancangan gedung HMS FTUH 2020, kelas KJI dan KBGI HMS FTUH 2020, kelas terbuka perancangan RAB HMS FTUH 2020, dan Seminar Nasional Teknologi Indonesia atau SNTI tahun 2021. Adapun beberapa penghargaan yang telah beliau dapatkan, yang pertama adalah finalis kompetisi bangunan gedung Indonesia atau KBGI ke-11 yang diadakan oleh Kemendikbud pada tahun 2019, dan juara 1 International Competition on Tall Building Design yang diadakan oleh University Teknologi Petronas tahun 2020. Skill dalam bidang engineering, yang pertama SAP 2000, ITEPS, AutoCAD, SketchUp, Cubicos, dan Microsoft Excel. Sedangkan di bidang desain grafis adalah CorelDRAW. Baik, itulah tadi kurikulum vitae dari pemateri. Dan untuk menghargai waktu kepada Kanda Teguh Priyono, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Silakan, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Kedengaran, Kak. Ya. Jadi kecepatan bicara itu melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan langsung skakna. Oke. Karena sedikit sekali pesertanya, sedikit cara mau belajar.
Sombongnya ini yang tidak mau belajar. Awas. Saya share screen ya. Kelihatan? Kelihatan Ji kan? AB-nya kok. Sampai. Oke, saya mulai. Hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk memberi materi. Sebenarnya secara pribadi, ya Allah, siapa ini? Tunggu dulu nah. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi jeda sekitar 5 menit kayaknya. Oke, lanjut. Mungkin ada yang bisa mempraktekkan toh juga. Bisa minta tolong untuk yang lain yang tidak berkesibukan dan lain sebagainya. Aktifkan saja kameranya.
Nanti tiba-tiba saya bertanya. Oke. Kedengaran juga? Kedengaran Ji? Iya, Kak. Oke, mantap. Oke, yang pertama-tama itu sama Ji. Kita buka subnya dulu. Ini sub versi 2000. Terus kita buka file dulu. New model. Oh, hari ini saya jelaskan dulu running code-nya. Kita mau buat jembatan. Jembatan rangka baja. Saya ajarkan step-stepnya secara apa namanya? Secara detail. Nanti saya kirim kan saya kirim di record sini kah? Iya. Oke. Nah, pertama ubah satuan saja sembarang kilonewton meter lah, newton meter. Terus blank. Kita mau buat jembatan. Jadi pertama kita buat create, modify, add. Untuk X itu rangka utamanya saja. Bentang 50 meter, masing-masing 5. Di 5 ini dan satuan apa tadi? Oh, milimeter, jadi 5000 ya. Sampainya dapat 50.000. Oke. Untuk lebar bentangan jembatannya karena ada trotoar selebar 1, jadi 1000 at 8000 9000. Terus untuk tinggi jembatannya itu 5 meter saja. 0 at 5000. Oke. Kenapa ini edit grade? Oh sorry, ini tambah add dulu 5.000. Rangka utama itu ini X. Sebelum itu define dulu material. Material ini tuh kalau jembatan ada 2. Add new. Ini dulu. User. Ada 2, ada steel atau baja, oke. Nah, ini semua sama Ji. Ini kita isi sesuai spesifikasi. Kalau kita buat jembatan yang mutu baja, anggaplah mutu baja BJ37. Jadi BJ-nya itu BJ37. Ini FY-nya 250. Ini 400. Itu pula ini. 250, 400. Oke. Add new lagi, terus user. Kita menggunakan konkret, batonnya 30 MPa saja. Atas ini mas saja. Sesuaikan saya ini jadi 27, samain saya nah. Oke. Terus define section properties itu frame section. Add new property. Jadi kita menggunakan profil IWF dengan ukuran sesuai standar dengan menggunakan steel. Kita pakai ukuran. Ini ada tabelnya sendiri nah, tapi saya kasih soal saja langsung.
outside height T3, tingginya Recording in progress. untuk rangka utama kita pakai sini saja rangka utama atau top chart itu menggunakan, saya lupa, tunggu ya. Jembatan. Ya lanjut deh. Top chart menggunakan tingginya itu 400, lebarnya itu 250, sama ini pula 250. TF-nya table flange-nya itu 9. TW-nya table flange-nya 12. TW-nya 12 boleh juga. 12. Nah, terus materialnya steel baja, top chart, oke. Add copy property saja langsung. Bottom chart. Add copy lagi. Diagonal chart. Apa Inggrisnya tegak? Oke, kalau gelagar melintang, lanjut gelagar pelintang. Modify, add new property. Ini saja add copy. Gelagar melintang. Kalau melintang tebalnya 700, 300, 300, 9, 13, 9. Oke. Add copy lagi. 600, 200. Ini saya pilih random nah. Bisa kalian cari sendiri tabelnya. Oke. Modify gelagar. Oke. Terus kita define nih, tulis nih. Untuk top chart itu adalah letaknya di atas. Jadi begini. Untuk lanjut, bottom chart letaknya di bawah. Terus diagonal chart. Untuk ini walaupun asimetris ya. Oke. Terus kita lihat tampilan 3D-nya tuh dulu. Nah, kayak begitu. Terus kita gunakan perintah replicate.
edit, replicate, sejauh arah X, arah Y. Arah Y sejauh 9.000. Nomor 1 play. Sudah 2 batang. Selanjutnya gelagar melintang. Itu tempat XY. Gelagar melintang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Edit. Melintang. Nah, kita bisa edit, replicate sejauh arah X. 0 dulu ini. Sejauh arah X. 5.000. Jumlahnya ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Apply. Oke, sudah kelihatan. Untuk gelagar memanjang, kita mesti buat grid lagi. Jadi edit grid dulu. Kita bagi 4 bidang, jadi 7 bagi 4. 7 bagi 4. 1. Oke, modify. Untuk arah Y, kita tambahkan 1000 tambah jadi 275 0 add tambah lagi tambah 175 4.500 add lagi tambah add lagi. Ini dilihat saja, sudah ada. Nggak bisa double. Oke, habis ini oke saja. Oke, nah nanti ada kayak begini. Ini yang dibilang gelagar memanjang. Terus kita gambar lagi gelagar memanjang. Memanjang. 1, 2. Oke, finish. Kita edit, terus replicate lagi. Sebanyak searah X, cocok nih. Nomornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Setelah itu, tadi belum define juga plat lantai atau lantai jembatan. Jadi kita define ulang dulu section properties atau area section. Shell add-nya saja. Ini lantai kendaraan, lantai kendaraan. Tebalnya itu 300 bukan 200. Materialnya konkret. Oke. Terus add copy lagi trotoar. Tebalnya 30 cm. Oke, sama. Oke. Jadi kita kasih lantai kendaraan. Rectangular, lantai kendaraan. Ini sudah kan sectionnya atau bahannya ujung ke ujung. Oke. Nah, ini tidak kelihatan, tapi kita bisa ngedit di sini. Di ini checklist. Terus general option, fill object, apply. Supaya kelihatan bahwa ini adalah area section atau area. Oke, lanjut. Nah, kita gunakan lagi perintah replicate sebanyak 5.000 arah X9. Oke. Oke. Terus kita tambah lagi
Trotoar terletak di ujung-ujung. Nah, terus kita pilih lagi ya. Kan di sini kita pilih kenapa? Karena ada double dua bertumpuk. Jadi kita pilih saja shell yang paling terakhir. Juga dua bertumpuk. Terus edit, replicate, sama apply. Oke. 3D. Jadi tampilan jembatannya seperti ini. Bisa juga kita kasih top chart atas. Nah ini. Kita beri ikatan angin atau bracing. Menggunakan tetap profil E. Namun kita menggunakan top chart. Nah, gunakan lagi perintah replicate 5000 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 batang apply. Oke. Tampilan 3D oke aman. Lanjut tampilan Excel lagi. Pada ujung-ujung masing-masing ujung kita beri assign join perletakan. Untuk ujung kiri kita apply sebagai sandy. Untuk ujung sini dan ujung sini kita sebagai roll. Sand, join, strand. Jadi kelihatan bersatu tampilan 3D. Ini sandy, ini roll. Kita bisa tampilan XZ juga. Seperti ini. Oke, setelah itu kita beri beban. Nah, sudah memang kita gambar toh, kayak begini jadi jembatan tak. Kita define load patterns dulu. Beban apa saja yang ada pada kendaraan, beban berat sendirinya atau MS-nya. Kalau dalam pembebanan jembatan itu ada memang anunya namanya MS itu berat sendiri. Iya, berat sendiri. Lanjut, ini kita pilih beban mati type-nya, self multiplier-nya atau kali 1 saja pada dia. Namun kita modify supaya terubah. MA, beban mati tambahan atau mass of additional. Ini juga dead. Namun di sini 0. Karena kita tidak kalikan dengan berat sendirinya lagi. Add. Habis MA, kalau MA beban hidup. Beban hidup itu dari banyak sekali. Yang pertama itu beban TD. Atau beban TD itu beban lajur. Live. Modify, add. Terus ada TD, TP atau beban truk. Live juga. Add. Terus ada beban pejalan kaki atau TP. Add. Nah, namun kita tidak masukkan beban gempa karena kalau pada jembatan itu beban gempanya berpengaruh sama beban apa lagi namanya? Pada abutmennya jembatan. Nanti kalian cari tahu yang mana dengan abutmen. Terus ada beban rem atau TB, gaya rem. Live juga. Add. Terus ada beban pejalan kaki sudah tadi. Beban hidup juga sudah. Oke itu. Oke. Terus habis tadi load pattern, load cases lagi. Tapi sebelum kita pilih load cases, kita define dulu moving loads path. Jadi add new path. Namun sebelum itu kita ubah dulu tampilannya menjadi XY. Terus tampilkan semua section. No. Ini bilang section ini. Jadi kita buat path atau lajur. Jadi yang bekerja itu dari hanya batang ini. Sorry. Ini. Jadi untuk satu ini toh ini kita beri nama A.
Terus ini B. Lanjut ini C, D, dan E. Oke. Jadi ada 5 path. Jadi kita buat dulu path-nya. Itu path lajur, nah. Jadi kita supaya kita buat arahnya dari mana ke mana, path. Add new path. Untuk I kita paling bawah saja, nah, 86. Jadi path A. Jadi ada frame, ini nama batangnya frame. Kita isi 86, add 91, add. Ini input pembebanan untuk jembatan, nah. Bermanfaat untuk yang nanti mau ikut lomba jembatan berikutnya. 101, add 106, add 23, add 16, add 121, add 126, add 131, add. Oke, selesai, tidak ada yang lain. Terus add copy saja, add copy karena supaya gampang tuh. Tidak deh. Langsung saja lagi add bagian B lagi di atasnya lagi. Nah, ada frame 87, add 92, 97, nah, terus 102, add 107, add 112, add 117, add 2, add 127, add 132, add. Oke, kita tambah lagi add C. Jadi pad C itu ada 88, A, B, C, 88, 93, 93, 98, 103, sampai sini ada mau ditanyakan sambil saya lanjutkan ini. Untuk teman-teman kenapa bisa dikasih begini? Ini caranya memang untuk beban berjalan. Kan pernah kita belajar statika atau namanya ini. Namanya kalau kita menggunakan garis pengaruh. Ini kontrolnya pada saat statika. Menggunakan application. Satu tiga tiga. Oke. Add copy paste saja deh. Jangan deh. Langsung saja deh. Ini pad tidak bisa diubah-ubah nah setelah kita define. Jadi langsung saja 89, 94, ada mau ditanyakan? Dari 20 enggak ada Ji? Ya mungkin ada peserta yang mau bertanya. Ya maksudnya sambil mengisi ini tuh. Sebelum saya lanjut. Mungkin tadi yang ada penjelasanku lebih awal tadi tidak dimengerti. Oke. Lagi satu ya. PT 90, 95, 100,
Dipraktekkan gini kan? Atau lewat-lewat Ji? Dua puluh 125 at 130 at 135 at oke. Sudah ada BCD, oke. Setelah kita define path, kita define vehicle. Add vehicle. Jadi untuk beban hidup, beban lajur D itu kalau kita berdasarkan SNI pembebanan pada jembatan bisa dilihat. Nanti saya bisa kasih nama vehicle. Vehicle 1 itu ada namanya BTR atau beban terbagi merata. Jadi isi saja vehicle 1 itu BTR. Saya beban terbagi merata BTR. Nah, terus kalau BTR itu dia satuannya, tunggu ya sebentar. Kalau dalam SNI itu vehicle yang BTR itu ada syaratnya. Kalau di atas bentangan 80 meter kita menggunakan rumus Q-nya. Tapi kalau di bawah itu kita menggunakan ada memang rumusnya langsung saja 9 kalau tidak salah, 9 kPa. Oke, lanjut. BTR-nya kita gunakan trailing loads. Jadi uniform, dia bebannya seragam. Jadi kalau berdasarkan hitungan, kalau bentang 50 meter itu kita kali saja. Didapat 6,1875 kilonewton meter pangkat 2. Kalau itu hasil hitunganku. Namun karena jaraknya jarak antar ini ini garis 86 ke 87, 87 ke 88, 88 ke 89 itu 1,75 meter tadi atau setara dengan 1750 mm, maka dikali dengan itu. Jadi dia nanti satuannya jadi kilonewton meter atau beban merata garis. Dan dikali dengan faktor beban dinamis sebesar 1,3. Jadi langsung itu didapat hasilnya langsung saja 10, pakai titik di sini enggak sih? Pakai titiknya. 10,828 sama 828 125 kali 1,3 kilonewton meter. Dapat ini. Nah, ini kelihatan sini load elevation. Jadi dia itu beban merata. Terus oke saja. Add lagi vehicle. Tadi BTR, sekarang DGT beban garis terpusat. Kalau ini leading. Cuman tidak diisi uniform load, langsung saja Excel load. Sebesar ini memang langsung ketentuan 49 kilonewton meter, langsung dikali dengan 1,75 jarak antar gelagar memanjang. Terus dikali dengan faktor beban dinamis. Jadi 85,75 kali faktor beban dinamis 1,3 kilonewton per meter. Dapat ini. Add. Nah, ini beban garisnya. Oke. Terus tambahkan lagi add vehicle beban truk. Nah, kalau beban truk itu terbagi, dia itu beban truk dia bentuknya begini.
Kalau nggak salah ini 4 sampai 9 meter. Ini 5. Ini yang di depan sebesar, saya lupa. Yang di depan 50 kilonewton. Kilonewton, nah. Yang di sini 225. Yang di sini juga 225. Oke. Jadi caranya itu kita isi nih. Yang bagian depan itu fixed. Bukan. Leading. Kepala toh. Jadi dia berupa Excel atau sebesar 50 kilonewton. Enter. Add. Terus sejauh 5 jaraknya fixed length. Minimum itu 5, jaraknya toh distance 5.000 dalam satuan atau 5 meter. Terus Excel load-nya itu 225 kilonewton. Enter. Add. Nah, ini ada nih. Ini tadi yang pertama. Ini yang kedua. Lanjut. Variable length. Minimum distance-nya tadi 4.000. Maksimumnya 4 kan 4 sampai 9. 9.000. Oh, ini sama. Add saja langsung. Nah, kayak begini. Jadi depan ke belakang. Ini truk. Oke saja. Nah, sudah ada oke. Saya hapus tadi itu anonymous. Oke. Setelah itu define load cases. Nah, load casesnya ini yang beban hidup tadi, ini kan linear semua Ji. Beban mati tambahan, beban truk. Nah, ini beban truk ETD ini atau beban lajur kita modify menggunakan tadi moving load. Beban truk BTR-nya itu 1 add. BGT-nya juga 1 add. Jadi semua pad kena. Semua pad kena. Jadi oke saja. Terus beban truk add moving load. Hanya truk add. Nah, tapi tidak semua kena. Hanya B dan D. Ini kan selected pad definition. Jadi oke saja langsung. Oke. Nah, selesai untuk pembebanan itu. Untuk pembebanan lantai kendaraan. Nah, beban lantai kendaraan bisa juga menggunakan select properties, material properties yang menggunakan konkret. Bisa close. Langsung saya begini, select. Beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu terdiri dari 2. Beban mati akibat aspal atau overlay penebalan aspal dan air hujan. Nah, kalau dihitung-hitung itu, kalau tebal aspal biasanya atau overlay itu 10 cm atau 10 cm kah? 100 cm. Pokoknya 0,1 meter. Terus berat isi aspal itu 22 kN per meter pangkat 3. Terus dikali hasilnya 2,2. Terus ditambah lagi dengan tebalnya itu 5 cm untuk genangan air hujan. Nah, dikali dengan berat isinya air hujan itu 9,81. Terus dikali dengan 0,05 dikali 9,81 dapat 0,49505. Nah, dijumlahkan tadi dengan yang aspal 2,2 didapat untuk beban merata 2,6905. Tadi satuannya kilonewton per meter pangkat 2. Jadi memang cocoknya kita assign sebagai beban area. Frame area. Langsung saja. Bukan frame, ini area loads uniform. Beban mati tambahan sebesar 2,692,6905 kilonewton per meter pangkat 2.
apply. Nah, ini kan kelihatan nih. Lanjut. Untuk beban pejalan kaki. Langsung saja nih. Bisa juga menggunakan escape, select, properties, material frame, bukan material class. Select, area section, trotoar, select. Nah, jadi langsung terselect sendiri. Terus kita assign area loads, uniform, beban mati, bukan beban mati tambahan, TP atau beban pejalan kaki. Searah gravitasi dia sebesar 5 kPa kalau menurut SNI. Jadi 5 kilonewton per meter pangkat 2. Nah. Apply. Nah, sudah ada. Nah, lanjut. Habis beban itu, beban rem lagi. Beban rem. Sebenarnya ada beban mati tambahan. Lihat tiang listrik lagi, tapi nanti deh. Yang terlalu kompleks. Untuk beban rem lagi. Kalau beban rem ada 2 kondisi, terus disuruh pilih kondisi paling maksimum. Kondisi pertama itu 25% dari berat gandar truk desain. Kan tadi truk yang kita desain itu ada 50 kilonewton tambah 225 kilonewton tambah 225 kilonewton. Jadi totalnya semua itu 500 kilonewton. Nah, 25% dari 500 kilonewton itu 125 kilonewton. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, 5% dari berat truk rencana ditambah dengan beban terpusat merata. BTR, enggak tahu apa itu panjangnya BTR, ada. Nah, terus dikali nih 5% dikali, nah berat truk rencana tadi kan 500 kilonewton dijumlahkan dengan BTR-nya. BTR-nya kan tadi sebesar untuk Q-nya itu dia sebesar 6,1875 dikali dengan lebar jembatan, lebar satu lajur itu kan tadi kalau lebarnya 7, kita bagi 2 saja, 3,5. Terus dikali dengan panjang bentangnya. Panjang bentangnya 50. Cuma di sini hitungan itu 80. Jadi langsung saja saya isi kali 2. Jadi pokoknya hasilnya itu 223,5. Jadi yang terbesar kita ambil. Tadi 125 dan 223. Nah, Sami 223 diambil. Oh, habis itu kalau menurut bahasanya SNI itu beban rem bekerja sejauh 1,8 meter di atasnya itu aspal atau permukaan aspal. Jadi untuk mendefense suatu beban rem, kan tadi ada nih 223,5 itu dia bekerja di pertemuan-pertemuan ini. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Ada 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 55. Jadi tadi itu beban yang terbesar 223,5 dibagi dengan 55. 223,5 bagi 55. Nah, dapatnya 4,06. Nah, kita bulatkan 4 mau saja. Jadi dia 4 kilonewton per titik. Jadi 4 kilonewton per titik. Jadi bisa saja begini. Nah, 4 kilonewton per titik. Nah, itu 4 kilonewtonnya kita kali dengan 1,8 meter. Jadi kali 1,8. Ini dapat 7,3. Jadi kita assign join loads-nya force sebagai gaya di beban ini load pattern, jangan lupa TB sebesar pengguna
Oke, lanjut sebesar momen yang bergerak searah Z karena dia kan tingginya 1,8. Jadi tadi dapatnya hasilnya 7,3. Jadi kita 7,3 kilonewton meter. Ini enter saja. Bukan. 7,3 kilonewton meter. Nah, sama J. TB-nya ingat nah, dia beban rem bergerak searah. Nah, apply. Nah, nanti itu ada kayak begini, garis-garis ini. Kelihatan tuh garis-garis ini. Kalau kita lihat secara garis, udah terlalu kelihatan nih ya. Nah, dia bergerak begini. Setiap beban titik. Toh. Nah, sudah beban rem, tadi beban rem, beban hidup, beban mati, beban pejalan kaki sudah ada. Kita buat, kalau menurut SNI, daya layan 1 atau kombinasi pembebanan daya layan 1 itu semua kombinasi pembebanannya itu 1, combo 1 saja. Jadi MA-nya 1, TB1, TD1, TP1, TT1, TT, TD, TP, TB, MA. MS-nya mana? Oh, dia define sebagai Oke. Daya layan 1. Daya layan 1. Jadi scale faktornya sama 1. Oke. Karena tadi saya sembarang saya input semua profil. Contoh Jinina, kita hide dulu, edit grid dulu. Kita hide dulu semua garis anunya, garis bantunya. Jadi dia bentuknya kayak begini. Nah, habis itu kita save dulu. Civil course 3. Disimpan desktop saja. Nah, habis kita save, kita run nih. Running itu bisa F5, bisa ini, bisa mana itu. Ini mau saya langsung running. Nah, terus kita running semua. Run saja. Tunggu sampai running. Nanti dia ada kelihatan minutannya. Kelihatan toh? Cuma di sini di format shape itu berdasarkan beban mati. Nah, kita bisa lihat di sini toh tampilan XZ-nya. Nah, toh kita bisa ubah deformation shape-nya itu display-nya berdasarkan kombinasi daya layan 1 tadi. Line. Nah, kalau mau lihat lendutannya itu sisa, cari titik yang mau kalian cari, terus klik kanan. Nah, ini lendutannya, minus 8,78 mili. Dia minus karena arah ke bawah, jadi dia 8,78 mili. Oke. Nah, ini yang ketiga, ini translation dan yang ketiga. Terus, habis itu kalian bisa cek apakah semua komponen-komponen batang yang kalian gunakan itu aman atau tidak. Dengan cara ini, klik saja ini, start design. Nanti bakal ini kita waiting dulu, waiting time. Tunggu nanti sambil prosesnya selesai. Memang begini biasa, langsung not responding dulu kalau mau checking. Tapi nanti agak lama-lama tidak, kemudian tidak. Untuk waiting nah, not responding. Jadi itu dia ceritanya ini start, still design, or check of structure. Jadi dia maksudnya dia yang mau tahu yang mana gagal di sini semua batang dari itu.
Nah, ternyata ini kalau merah semua itu batal nah. Batal wede. Gagal nah. Kita lihat tampilan 3D-nya. Oh, ternyata semuanya memang gagal. Nah, kenapa dia gagal? Pertama dimensinya. Kedua mutu yang kita masukkan juga. Karena kan tadi saya masukkan mutu itu ya enggak sesuai dengan spesifikasi kayaknya. Kayak karang-karang gila. Kayak gitu toh. Nah, ternyata memang dia tidak aman. Kita bisa lihat ceknya lagi dengan cara ini. Verify all member passed. Nah, ternyata memang ada 144 batang baja itu yang tidak aman. Do you want to select them? Jadi dia, kalau kita tekan yes, artinya kayak dia memilih dirinya sendiri. Seperti ini. Memang hampir semua. Atau bahkan semua. Nah, caranya sebelum itu kita ini buka ini dulu tuh unlock model. Terus kita ganti nih top chart, diagonal chart, bottom chart. Nah, kita menggunakan trial and error sampai dia aman. Biasanya kita naikkan mutunya atau misalnya kita ubah dimensi berdasarkan dimensi pasaran. Karena kan kalau ini dimensi baja itu tidak serta-merta kayak apa di bajanya kayak begini dan lain sebagainya. Itu ada memang tabelnya karena itu produk langsung dipabrikasi dan ada memang di lapangan kayak begitu. Contohnya kayak begini. Ya kayak begini contohnya. Nanti kalau mau apa namanya? Kasih keluar display Excel-nya toh ini saja Ctrl T atau show table. Kalau mau lihat berat jembatannya itu ada definition. Tapi sebelum itu kita oke. Ini ada definition atau ini desain ini analysis result. Ini analysis result nanti dipakai menggunakan kalau kita jembatan biasanya kita gunakan kalau untuk gaya-gaya batangnya, momennya, gaya geser batangnya itu kita gunakan untuk mendesain sambungannya. Mau menggunakan sambungan las, baut mur, dan ada lagi sambungan lainnya. Tapi untuk plat lantainya biasa kita gunakan untuk pembesiannya atau detailing pembesian plat lantai jembatannya. Seperti itu. Kalau ada definition kita bisa lihat contoh oke. Waiting nanti keluar ini. Ini mass and weight. Jadi ini nampaknya berat jembatan yang kita punya. Self weight. Ini self weight dan 1 Newton. Oke, dan untuk display tadi Ctrl T, kalau mau convert ke Excel, ini saya. Oke, kalau kamu mau convert ke Excel, view, export all tables to Excel. Tunggu nanti keluar sendiri Excelnya. Nah, seperti ini. Nanti kalian save. Begitu pula kayak batang. Ini minta degrowth. Close, jangan bisa save. Nah. Dan kayak begitu nih. Tapi ini kan masih belum aman, masih perlu pengontrolan top chart. Nah, harus memang dulu lihat tabel-tabel. Cuman saya bawa tabel-tabel kok. Oke, sampai sini untuk SAP untuk jembatan kali ini. Untuk lebih lanjutnya mau perhitungan pembebanan karena memang itu pembebanan kita harus sesuai dengan SNI atau turun yang ada. Kita mesti hitung dulu karena ada namanya beban mati tambahan seperti aspal, genangan air, ada beban tiang listrik yang dimana kita asumsinya 5 kN satu tiang listrik dengan jarak 4 kN nanti diasumsi sebagai beban titik. Beban hidup itu ada 2, ada beban truk sama beban lajur seperti yang bisa definisikan dia bebannya moving load atau beban bergerak atau beban dinamis. Selanjutnya itu ada beban rem di mana bekerja pada setiap pertemuan join elemen-elemen atau joinnya. Selanjutnya itu ada beban pejalan kaki. Adapun beban gempa kita masukkan berdasarkan functionnya nanti. Nanti kita lebih lanjut lagi. Ini sus jembatan saja dulu saya ajarkan. Seperti ini sesimpel ini untuk jembatan.
Ini untuk jembatan sebenarnya, tapi kalau untuk jembatan, kalau misalnya lomba KJI dan KBGI itu, nah, kita desain sesuai anunya tadi. Nah, kayak misalnya ada beban beban terpusat sebesar kilo. Nah, kita assign ke beban terpusatnya, beban areas dan lain sebagainya. Supaya kita bisa lihat lendutannya berapa dan berat strukturnya berapa. Oke, saya cukupkan moderator. Saya kembalikan ke peserta. Saya stop share ya. Nanti kalau mau tanyakan langsung. Saya share lagi. Ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator atau bagaimana? Ya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kakak, dan tibalah kita di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa melalui fitur chat, bisa juga langsung menggunakan fitur raise hand dan mic. Saya persilakan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Uh, Nggak ada nih, Dek. Kalau ada mungkin nanti baru kepikiran pertanyaan atau bagaimana, mungkin manfaatkan sarana grup. Bisa bertanya di situ. Kalau untuk mau bertanya di grup itu supaya semua orang tahu. Sempat ada yang tidak kepikiran pertanyaan dan ternyata wah, oh ya bagus juga ini pertanyaannya. Betul tahu. Wah. Nah itu. Kalau PC kalian yang tahu. Tapi saya tidak rekomendasikan PC. Nah. Oke. Karena mau menuju azan. Jangan sampai. Saya tunggu 5 menit ke. Iya 5 menit kayaknya. Kita tunggu kayaknya 5 menit saya moderator. Kalau misalnya ada memang yang mau bertanya. Baru pi. Tapi kalau misalnya setelah 5 menit. Tidak ada nih. 15.30 toh. Oke, kita akhiri nih kayaknya sebaiknya. Kami juga ingatkan supaya setiap peserta untuk mengisi absensi yang telah kami kirimkan melalui fitur chat. Ya, tapi Kak, mungkin bisa langsung masuk di sesi dokumentasi saja dulu Kak, supaya lebih mengefisienkan waktu. Ya. Jadi kepada seluruh peserta kami harapkan untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Pada seluruh peserta, dimohon mengaktifkan kameranya. Baik. 1, 2, 3.
Tapi moderator, Oke. mungkin saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Kanda pemateri terkait tadi kan yang sudah dijelaskan mengenai perhitungan analisis struktur atas dari jembatan. Untuk silakan, Kak. struktur bawahnya itu Kak, apakah dia beda sendiri lagi perhitungannya atau nanti pada section yang sama? Untuk struktur bawah saya langsung jawab, nah. Untuk struktur bawah itu kalau pengalaman saya biasa menghitungnya pakai Excel, namun bisa menggunakan Midas atau aplikasi lainnya dan kita bisa modelkan juga dalam bentuk SAP. Tapi kita memang membutuhkan struktur atas, kayak misalnya berat strukturnya, terus reaksi join dan berat gelagar melintang yang duduk di atas abutmennya atau pondasinya. Habis itu kita desain apakah misalnya eh, abutmennya itu kita kontrol terhadap guling, terus geser dan lain sebagainya. Jangan sampai ada terjadi guling pada abutmennya. Nanti abutmennya itu menghitung lagi pondasi di bawahnya. Seperti itu. Jadi kayak sistem top on, top to down. Apakah bahasanya? Jadi kayak menghitung dulu beban-beban struktur yang di atas, nanti itu yang dipikul sebagai beban untuk struktur di bawahnya untuk menentukan dimensi bawahnya. Terus kita kontrol apakah terjadi eh, penurunan, settlement, atau terjadi guling kah, atau terjadi geser kah, atau dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya saya menghitung manual di Excel. Ya, saya kembalikan ke penanya. Berarti dia Kak, kalau misalnya dihitung di SAP, dia filenya berbeda atau di file yang sama? Bisa sama, bisa berbeda. Sama aja kalau misalnya kita menggunakan rangka atap. Bisa kita rangka atap dengan bangunannya. Bisa kita gabung dalam satu file. Namun kalau saya umumnya file yang berbeda. Jadi saya dulu analisis apa namanya rangka atap. Nah, nanti dari reaksi rangka atap itu join-joinnya. Nah, nanti saya input ke beban mati sebagai beban mati pada bangunannya. Sama halnya seperti itu. Oh iya, terima kasih Kak. Ya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada penanya. Iya, sudah cukup jelas moderator. Baik, mungkin untuk hari ini dicukupkan saja, Kak. Baik, untuk sesi tanya jawab mungkin kami akhiri dan tibalah kita di penghujung kegiatan kita. Dan bagi teman-teman yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mempergunakan WhatsApp group dengan sebaik-baiknya. Silahkan mengajukan pertanyaan melalui WA group. Dan kembali kami ingatkan untuk mengisi absensi. Baik, kepada Kanda pemateri, kembali kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kepada seluruh peserta, kami ucapkan pula terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Saya izin lihat, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.